Ya, sebelum sebelum kita eh, kembalikan eh, kepada Pak Dokter ya untuk memberikan arahan dan seterusnya ya kepada saudara atau Ustadz Mar'i dan Ustazah Rosdiana bagaimana tentang eh, jawaban dari pemakalah kita, apakah sudah cukup atau eh, bagaimana? Iya, silakan Ustaz. Ya, kalau tidak direspon artinya sudah cukup ya. Alhamdulillah. Bagi teman-teman ya yang lain ya silahkan Jangan cepat, kalau ada yang jangan mau moderator, jangan cepat ya. cukup. Jangan cepat cukup semua karena kita ini di pasca bukan di S1 jadi harus analisis kritis, ilmiah dan sebagainya. Ya kan? Tanggapilah. Saya tidak setuju misalkan. Saya setuju tetapi dengan catatan begini. Hmm, Saya sebahagian saja yang saya setujui. Itu memang saya setujui karena begini 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 atau tolak bintang tidak apa-apa. Tolak memang minta apa aja. Tidak ada yang bilang apa di sini ya. Jangan bilang, oh iya, 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 cukup, cukup, cukup. Puas, 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 puas. Ah, biasa itu kalau yang begitu. Kalau di pasca, tambahi lagi, pak cintaki lagi. Ya kan? Nah, supaya lebih tajam. Oke, mungkin begitu ya. Siapa tahu ada nanti respon lagi, silakan. Baliki saja, tidak apa-apa. Ya, biar dosennya kalau perlu baliki juga. Tidak apa-apa orang turun diskusi. Ya kan? masuk ya jaringannya mungkin belum ini. Iya, bagaimana Pak Dokter? Ada yang lain? Sudah cukup atau masih ada yang mau menanya lain-lain? Saya off-kan kamera ya, karena keluar masuk saya lihat kalau saya aktifkan kamera. Oh, oke. Iya, Bagaimana iya, ada iya Pak Dokter. tanya? Silakan. Iya, bagaimana? Ada tanggapan teman-teman atau dari penanya Ustadz Mari dan Ustazah Rosdiana? Iya, eh, kayak tidak ada ya kita ini ya kita berikan dan semoga ya sekali lagi Ustadz Rahman tolong di non anu dulu ini share screen tak di stop dulu ya. Alhamdulillah. Nah, ya Allah. Mana? Ya, Tidak ada keluar. ya silakan teman-teman. Ya, saya mungkin Ustaz, Ya, silakan Ustadz Adil. Ini bertanya atau menanggapi Ustadz? menanggapi sedikit Ustaz. Oh iya, siap. Silakan Ustadz. Ya, tadi ada dikatakan tentang filsuf itu, apakah ada yang menentang tentang ijazul Quran? Tadi sudah dijawab. Mungkin yang kami pahami dari uh, uh, Rosdiana itu apakah ada orangnya yang menantang dari kalangan orang-orang yang memang bertentangan dengan Quran, entah itu di luar agama kita atau dalam agama kita, tapi uh, berbeda dalam memahami. Setahu kami, ya ada filsuf yang menentang ijazul Quran. Ya, di antaranya itu ada seorang filsuf dari Skotlandia. Nah, ini terkenal dengan klaim-klaim terhadap mukjizat di Al-Quran itu menurutnya tidak benar. Kenapa? Karena berargumen bahwa mukjizat termasuk yang dalam Al-Quran itu dipertanyakan karena kadang bertentangan dengan pengalaman dan hukum alam yang konsisten. Artinya selalu mendatangkan sesuatu yang kadang tidak relevan dengan zaman. Ya, ada juga mungkin dari filsuf-filsuf lain dari Jerman. Kalau tadi dari Skotlandia David, ya. Kemudian yang kedua ada juga dari Jerman, ya, mengatakan bahwa ijazul Quran itu lebih layak untuk ditolak ya daripada diterima karena tidak relevan dengan
dengan zaman yang ada. Seperti itu. Dan eh, beberapa yang kami pada dengar. Masya Allah, luar biasa. Ustaz Adil. Tadi yang dari Jerman siapa namanya Ustaz? Ya, Yang dari Jerman. Frederick. Oh, oh, Friendly ya, bukan friendly. Ya, Oh, Masya Frederick Allah. saya, Ustaz. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Ya, ada lagi? Ya, Izin Kak, saya mau membantah sedikit Kak. oh Masya Allah. Silakan bantah. Jadi, Tidak setuju Ki. Tidak setuju Ki. Ya, ya, eh, sama-sama cari, sama-sama belajar ini Kak. ya, Ada silakan, silakan. pernah saya dengar, kan kan tadi Ustaz pemateri menjelaskan bahwa tidak ada yang membantah. Berarti artinya ini di ditelan bulat-bulat ini apa namanya ini keajaiban atau ini ijazah Al-Quran. Begitu Ustaz. Sedangkan ada beberapa kaum yang misionaritas dengan kaum orientalis yang mencari kesalahan Al-Quran. Setahu saya seperti itu. Ya salah satunya itu yang menganggap bahwa Al-Quran itu tidak konsisten. Contohnya ada pendapat itu siapa ya ini? Ignaz Gonziler kalau tidak salah ya, yang mengatakan bahwa salah satunya itu kata takwa dalam surat Al-Baqarah harus mengapa di dalam setiap surat-surat ada kata takwa? Kenapa tidak disatukan saja? Begitu kayaknya, Ustaz. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Eh, tadi saya kurang jelas siapa namanya ya. Ya, tapi Masya Allah luar biasa. Hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adil tadi tentang Intinya yang, Ustaz tidak sependapat, Ustaz. iya, iya betul, Ya, betul. itulah, betul. Eh, ini, jadi artinya jangan ditelan bulat-bulat ya, ditelan mentah. Ini tidak tidak ada apa namanya apa yang harus diterima itu ijazah Quran ya, karena Maksudnya sebagian gini, orang orientalis, ya, karena gini, Ustaz, karena kan ya sebagian orientalis begitu ya. iya ada kaum memang yang mencari celah Al-Quran, Ustaz. Salah satunya seperti yang saya jelaskan tadi. Iya, iya, Masya Allah. Terima Itu, kasih, Mas. Mas Diana. Iya. Eh, ada lagi yang lain? Jadi ini sudah ada yang tidak setuju ya, Mungkin saya konfirmasi. dibantah ini. Ya, ya, silakan, Ustaz Rahman. Ada Eh, tanggapan dari mau konfirmasi jawaban saja penolakan tadi tadi ini? bahwa jawaban kami itu mengatakan bahwasanya kalau yang sifatnya ilmiah kayak tadi yang masalah apa ya tadi yang masalah dalam kandungan dari mani menjadi segumpal darah dan seperti itu setahu kami tidak ada yang menolak yang sifatnya ilmiah ya yang misalkan ada penemuan ini kayak penemuan ini yang antara apa dua air yang berbeda dan tidak saling melewati itu yang seperti itu ilmiah ya yang kita mudah-mudahan paham ini dengan jawaban saya jadi yang sifatnya ilmiah ya yang sains itu belum ada yang membantah mukjizat Al-Quran bahkan banyak untuk masalah sains-sains ini justru orang-orang non pun justru kaget ya kayak misalkan pohon-pohon bertasbih ya itu kan ada penelitian-penelitiannya di situ. Itu tidak ada yang bisa membantahkan hanya dalam masalah-masalah lain ya kami katakan dalam masalah-masalah lain tentu ada yang membantah ya cuman kami memang tidak menspesifikasikan siapa siapa orangnya ya, seperti itu jawaban kami jadi kami tidak mengatakan itu harus diterima nah, tidak ya tapi untuk masalah yang ilmiah, yang saintifik, ya itu tidak ada yang membantah. Ya bahkan Al-Quran banyak memberikan ilmu-ilmu baru kayak seperti misalkan lagi ke masalah kulit. Ya ada dokter Jepang kan mengatakan bahwasanya kalau kulit pertama itu sudah terini, itu daging itu tidak merasakan sakit. Ya makanya ada ilmu muslim mengatakan Al-Quran sudah menjelaskan itu. Ya apa ayatnya itu? Eh,
badal najulu dan goiroha liyadzukul azab. Ya, misalkan ketika kulit kita sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menggantikan badalna ya. Digantikan lagi dengan kulit yang baru supaya dia merasakan azab. Ini artinya penelitian sains seperti ini tidak ada yang membantah, tidak ada yang membantah yang seperti itu tentang ijaz Al-Qur'an di masalah yang seperti itu. Hanya dalam masalah misalkan tentang akhirat, tentang hukum-hukum rajam dan seterusnya ini banyak yang membantah. Ya banyak yang membantah. Cuman kami tidak menspesifikasikan siapa orangnya. Ya tidak menspesifikasikan siapa orangnya. Jadi itu konfirmasi saja ya supaya jangan sampai tidak salah paham dengan jawaban kami. Masya Allah, insya Allah ndak salah paham Ji. Ustaz. Cuman memang mau digali ya. Apalagi eh, pertanyaannya Masya Allah sangat luar biasa. Ya. Dan baru saya dengar ini ada yang bertanya tentang filsuf seperti ini ya. Eh, eh, Iya biasanya kan yang biasa-biasa aja. Ya, tapi ini Masya Allah luar biasa pertanyaannya. Iya, ada lagi sanggahan, tanggapan ya sebelum nanti kita buka sesi yang kedua setelah Pak Dr. Irham Muhammad Irham memberikan arahan tentang pertanyaan tadi. Ya, silakan. Ya, kalau tidak ada ya, saya izin Pak Dokter ya untuk memberikan arahan terkait tentang pertanyaan tadi. Ya, silakan Pak Dokter. Fadol. Sebelum saya mulai, saya minta tolong ada tadi saya juga beberapa kali terputus eh, moderator dan kedepannya yang moderator saya minta tolong untuk di kolom chat itu ditulis kumpulan pertanyaannya. Sehingga begini 1 jam, misalkan 1 jam ini bagikan untuk sedikit memberikan penjelasan. Ya, Kita menjelaskan sesuai dengan tema dan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada supaya tidak dilupa. Dah, saya minta. Nah, lagi tadi berapa kali Iya, saya catat di catat HP boleh. saya catat. Boleh deh, mungkin ini baru sudah di chat Ya, atau bagaimana. Di foto ya, terserah yang penting. ya, Eh, sebentar. Ada tadi beberapa ku ingat, tapi tidak semua ku ingat. Iya, ya, oke. saya pindahkan sekarang Pak Dokter. Ya, yang kita ingat nih dulu. Ya, Ya, oke. silakan. Sebelum saya mulai, saya ingin dulu tanya sama pemakalah Ustaz Rahman ya. Ustaz Rahman ini kalau di Makassar nama panggilannya Amang ya, Amang, bukan ya? Amang, oke. Ya, yaitu apakah mukjizat dengan ijaz itu 100% sama? Mukjizat dengan ijaz ya. Tapi sebelum saya berikan kesempatan untuk menjawab, supaya Anda bernapas sedikit ya, saya dulu ingin mengabsen satu persatu dan mengenal ya. Nabi bilang orang tak kenal maka tak anu tak paham. Oke, di absen saya yang pertama itu atas nama Ustaz Rendi ya, moderator sendiri ya. Saya mau tahu Iya, latar hadir. belakang satunya. Di mana kemarin S1? Kami satu di Tiba Makassar, Pak Dokter. Syariah, syariah. Iya betul ya, syariah ya. Iya, Betul. iya. Di Tiba. Ada kemarin juga baru-baru itu semester 3 sekarang ya, semester 2. Siapa lah gitu. Syariah juga. Siapa lagi kemarin itu? Ketua kelas juga itu. Syariah 1. Dari Tiba juga itu. Iya, Masya Kemudian Allah. ada teman saya operator situ namanya Ustaz Samsul Bahri Pelu. Orang-orang Ambung itu. Oh, Masya Allah. Iya, satu kelompok sekarang belajar. Ya, Samsul Bahri Iya, Pelu salah. Saya satu kelas beberapa tahun yang lalu di iya, 10 tahun lebih di kampus ini ya. Masya Allah. Eh, Iya, Beliau itu S2-nya memang dari dari situ kapan? Dari situ dari Setiba mungkin dulu S2. Bukan S2, D2. D2 dulu masih D2 ya. D2 kemudian masuk sama-sama dengan saya tafsir hadis karena ada program khusus dan seterusnya. Oke ya, kalau tidak salah sudah 5 anaknya itu baru-baru kemarin. Hakika itu. iya, Oke, iya.
Alhamdulillah. Ustaz Randy ini dari Stiba. Kalau tidak salah Iya, tahun ini sudah ada ilmu hadis. Ilmu hadis iya, itu. Prodi iya, baru. Ayo, oke. Oke. Masya Allah. Oke. Dan Ustaz penghafal itu Ustaz Hasbing itu. Ya lumayan lancar hafalannya itu. Tahu ya Ustaz Iya, Hasbing? Masya Allah. Iya, iya, Imam Wahdatul Ulama itu, Pak Dokter. Beliau kemarin menghafal sama gurunda kami di Al-Imam Asim, Ustaz Sam Amir Masya ya. Allah. Beliau Iya, saya lihat satu hari. Oke. Pesantren tak dari mana Ustaz Randi? Mungkin SMP SMA di Eh, mana? saya dari umum semua, Pak Dokter. SD sampai SMK Oh, negeri. SMK bukannya SMK jurusan apa SMK? Wah, Jurusan masak-masak. tata boga apa masa-masa? Wah, bisa jadi chef Yuna ini Iya, kalau iya, begini ya. Aduh, ya, ya. iya, Pak Bagus. Dokter. Masya Allah. Kemudian di Stiba ambil memang jurusan syariah. Iya, perbandingan mazhab dan hukum. Oh, perbandingan mazhab. Oke, memang syariah kalau perbandingan mazhab. Kalau kami, kalau usuluddin, ada perbandingan agama. Oh iya, iya, itu ya, mazhab ya. Oke, bagus, bagus. Berarti sama Ustaz Rahman ya, Ustaz Rahman juga ya. Satu kelas, satu sama Ustaz Rahman, tidak? Junior itu, Pak Dokter. Ada Junior, senior di sini, oh, Ustadz Adil, senior kami nih. Insya Allah. oh begitu. Oh iya, 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 iya. Saya kira Ustaz Randy yang paling senior ini. Oh ya, oke, oke, iya. Alhamdulillah. Insya Ya, Allah. oke, oke, oke. Terima kasih. Jangan dulu, asal, asal, asal. Orang apa ini Iya, Ustaz Randy? saya asli Makassar, Pak Dokter. Di jalan apa tinggal? eh Sebelum menikah di Jalan Muhammad Tahir Dentata. Setelah menikah ini di Jalan Yosudarso. Oh, Yosda. Ya, Iya, Yosda. 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 Dekat, Iya. dekat Gelora ya. Kalau saya di Barukan ya. Orang tua Oh, di Barukan. dekat sekali. Yosda pinggir jalan atau masuk lorong-lorong? Masuk lorong, Pak Dokter. Oh, Galbar, Garbar. Iya, Galbar. betul. Masjid Ya, Darussalam, Galbar. Galbar. Betul. Kami itu imannya itu. Ah, iya, iya. Oke. Oke. Ada juga Iya, penghafal di Ustadz. situ. Iya. Oke. Oh, ternyata orang Galbar. Ini. Ya, ya, ya. Kalau malam Jumat, sebentar malam itu biasa kita dekat rumahnya Sasrendi itu. Banyak makanan itu dekat-dekat situ. Wiskul. Di Pasar Cido itu. Iya, betul. Mulai Tinumbu, cumi, Pak Dokter. itu, cumi-cumi, Iya, gurita, sosis, ada apa, semua. itu. Minuman. Iya, Ya, ya. Salwa mungkin tertarik ini. Nanti kita jalan-jalan di rumahnya Sasrendi ini. Tapi malam-malam di baru iya, buka. iya, 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 iya. Atau maghrib lah. Atau maghrib. Salah, Ya, salah apalagi Pak ini. Dokter. Oke, terima kasih. Dari Ustaz Randy kita, ini katanya paling senior ini. Wah, tapi saya lihat tahu tidak senior. Dia lebih senior saya Randy ini. Ah, Iya, Ustaz kalau Adil. dilihat dari wajah, begitu memang. Oh gitu. Oh gitu. Siapa? Ustaz Adil, bagaimana Ustaz Adil? Katanya dari perbandingan mazhab juga ya? Iya, Oke, bagus, bagus, bagus. Kemudian istirahat. asalnya Ustaz Adil dari mana ini? Iya, Kolaka. Kolaka. Wah, jauh-jauh ya dari Kolaka ya. Iya, 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 Masya Allah, Kolaka, Kolaka. Kemudian, Santreng mungkin SMP, SMA, atau dari mana? Iya, dari pesantren. Dari mana? Pernah di Darul Hufaz 77. Di Bone. Nah, terus? Kemudian pernah di Muhammadiyah, At-Tarbiyah Muhammadiyah di Kolaka. Oh, begitu. SMP. Iya, di Jawa juga pernah. Di mana tuh Jawa? Jombang. MP. Di mana? Pernah Gontor. di Karawang, pernah juga di Tangerang. Oh, pindah-pindah ya. Saya mau tanya nih. Ini Ustaz Adil ini suka orangnya pindah-pindah ke lain hati ini ya. Ya, ya, ya. Mungkin ada alasan dan sebabnya ini. Kenapa ini? Enggak, Ji. Cuma cari pengalaman. Sebenarnya pernah juga di SMK tapi tidak bertahan. Oh, SMK jurusan apa? SMK 1 Sinjai, jurusan akuntan. Wih, akuntansi. Deh. Hitung-hitung. Jago bagi-bagi, nah, jago kali-kali. Nah. Oh ya, oke, bagus, bagus, bagus. Alhamdulillah. Oke,
terima kasih dari Ustaz Adil. Ya, oke. Selanjutnya, tadi saya sebenarnya di awal mau ini dulu, absen dulu, tapi Ustaz Rindi terlalu semangat. Tapi ya biarlah, saya kasihkan Iya, iya, kesempatan. iya, iya. Karena kasih kesempatan bicara tadi. Langsung aku data tadi perkuliahan lah. Dulu kenal-kenal, absen-absen dulu hadir semua. Jadi mas sebenarnya tadi kuasi Alfa yang siapa tadi satu orang itu yang katanya tidak hadir. Ya tapi sekarang hadir semua kalau begini tidak ada nih kuasi Alfa. Ini Dalek nih itu Pak Dokter. strategi juga ini ternyata. Iya. Wah. Oke. Ini dia tadi aktif sekali nih. Kak Ros. Mana uping-iping Kak Ros? Mana itu Kak Ros? Kak Ros? Oh Kak Ros. Ya, Ustaz. Iya, iya. Yang mana mukanya Karos ini? Mungkin tak baik jaringannya sama saya. Coba ini saya juga kasih. Supaya adil ya. Saya juga coba. Siapa tahu bagus nih jaringan. Aktifkan dulu kamera. Mana Karos itu? Yang mana? Siapa tahu kita ketemu di pinggir jalan. Di pinggir kali Karos. ya. Karos, mana Karos? Ya, Ustaz, teguh. Iya, iya Karos. Siapa tahu kita ketemu di pasca. Iya kan Karos kan? Ingat di semester 1 itu. Ya, di pasca secara umum termasuk di prodi Anda sudah bisa mengajukan judul. Ya, sudah Yes. bisa mengajukan judul. Siapa tahu Anda sudah punya judul, sekarang datang-datang ke pasca untuk mengajukan. Ya, sudah bisa. Siapa tahu besok-besok kita ketemu di pasca. Kalau saya ruangan tafsir hadis. Ya, bagus saya beranji dengan Anda ini syariah berarti Anda ya. Oh, di Rasa Islamia ya. Anda dari di Rasa Islamia, konsentrasi syariah, jalan-jalan, menengok ke ruangan di sebelahnya. Saya di situ, di ruangan saya itu, di ruangan tafsir hadis ya. Oke, Kak Ros, S1-nya di mana dulu Kak Ros? UIN, Ustaz. Oh, prodi apa? PA, Ustaz. Sekarang HKI. Oh, dulu apa kepanjangannya PA itu? Peradilan agama dulu, Ustaz. Sekarang Peradilan hukum ya. Sekarang kekeluargaan. hukum ahwal syahsiah ya istilahnya ya. Siap, Ustaz. Oh iya, oke 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 bagus ya. Oke, diajar semua. Kalau tafsir dari syariah itu Prof. Ahmad Abu Bakar pernah diajar, pernah ya. Dan beberapa yang belum ya. Oke. Kemudian asal dari mana asal ini? Asal jadi Pontus, Ustaz. Wih, ini nih orang yang suka makan ganja ini halal, tapi ganjanya halal kalau di Jeneponto Jadi ya. Pontus, Ustaz. Iya iya iya. Ada ganja yang halal di Jeneponto tah? Ada ini jurusan hukum ini harus tahu hukumnya. Kalau ada orang Jeneponto makan ganja belum tentu haram. Ya. Bagaimana Carlos? Carlos suka makan ganja? Suka, Ustaz. Bagian tak ya tahu apa itu ganja, nanti tanya Karos ya. Itu ganjanya Karos bukan dari tumbuhan, tetapi dari kuda. Ya, ganjanya itu gantalak jarang namanya ganja. Walaupun pro kontra juga itu. Anda mengatakan bagaimana itu hukum dari kuda ya dan seterusnya. Oke, dari Jeneponto ternyata. Oke, oke. Pontus. Oke, selanjutnya pesantren mungkin dulu S1 S2 di mana? SMP SMA Pesantren Nahdlatul Ulum harus. Bontoparang, Ustaz. Bukan, Ustaz. Bontoparang Di ada Goa. di jadi Pontus, Ustaz. Oh, ada juga Nahdlatul Ulum juga di Jeneponto. Ada, Ustaz. Saya Oh, alumni pertamanya, Ustaz. oh, saya kira cuma An-Nuria kemarin ada tuh pembinaan Nuria saya bimbing itu. Oh, Oh, tidak, Ustaz. di kota juga ya? Ah, Ustaz Saleh, Ustaz. Oh, Saleh Salahuddin. Matawa. Iya. Oh, saya bimbing kemarin itu S3-nya. Oh, Siap, Ustaz. alumni alumni situ ya, Nahdlatul Ulum ya? Eh, kakakku, Ustaz. Tapi oh itu tahu yang Saleh Matawa. Iya, Ustaz. Saya ini terus mirip di muka. No, saya kira kau bersaudara nama-nama anu semua. Saya kira nama-nama presiden semua bersaudara. Oh, kalau perempuan tidak jadi yang laki-laki. Iya, Rusdiana Chaya, Ustaz. Ketua Mahkamah Agung dulu, Ustaz. Oh, begitu kan? Rosdiana Cahaya itu sama Agung. Rusdiana. Ayo, Ibu Rusdiana dia. Oh, Ibu Ibu Rusdiana. Rosdiana. Ya, oh gitu ya. Iya. Oh iya iya iya. Iya. Oke oke. Oh, sananya Matawang ini. Ya, oke oke oke. Sempitnya dunia, Dik. Oh, oke oke. Oke.
Oke, terima kasih. Ya, Ustaz. Dari Jeneponto kita beralih ke Muhammad. Mar'iye Muhammad. Wih, biasa tuh orang Muhammad, baru Mar'iye ini. Iya Muhammad. Oh, bagus ini. Ustaz Mar'iye ini S1-nya Iya. kemarin di mana? S1-nya di Sudan, Pak Dokter. Sudan. Sudiang atau Sudan? Beda-beda tipis itu. Sudiang, Sudan. Sudan. Oh, Sudan. Oke, 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 oke. Oh, bagus, bagus. Sudan, Sudan. Sudan itu Afrika ya, tetapi bahasa Arabnya bagus ya. Iya. Ah, pas, pas, ane mentong ya. Pasti mentong ya. Ya, 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 ya. Oke. Memang di jurusan apa di sana? Syariah memang. Iya, syariah. Oke, oke. Ataukah ada pembagiannya tadi seperti ahwal syasia, hukum pidana, hukum keluarga, hukum perdata Syariah ada toh. syariat toh. Oh, toh Iya. ada. Oke, syariat toh. Oke, oke. Oke, oke, oke ya. Asal asal Ustaz sama lah Asal panggilannya kok itu. asal, Itu apa bagaimana oh, cara panggilnya suara nama Anda deh? Mar'i, Mar'iye, Mar'i. oh Mar'i Mar'i. Muhammad. Oh Mar'i. E-nya tidak dibaca ya? Iya, Oh, tidak dibaca. oke, 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 oke. Ustaz Mar'i ini asalnya dari mana ini? Asalnya dari Konawe, Sulawesi Tenggara. Betul-betul negara ya. Negara. Oh, iya. Saya kira saya panggil Laude ini, bukan ya? Ah, Oh, di Mar'i. oh, iya, iya. Oke, oke, oke. Lalu di Mar'i. Kemudian eh, pesantren mungkin SMP SMA di mana? Umum semua, Pak Dok. Oh, jadi sebelum sebelum ke Sudan di mana belajar bahasa Arab? Ya sebelumnya ya Di mana belajar bahasa Arab? sebelumnya pernah di Stiba 5 semester, baru Oh, ke Sudan. oh, Anda baku dapat dengan Ustaz Adil atau Ustaz Randy atau Anda lagi Dapat, lebih senior? Oh, dapat. Woi, dapat. woi. Ustadz Randi itu senior kami. Senior lagi. Milan ya memang Ustaz Randy itu suka senior memang. Dia memang paling Ya. senior di sini. Oh iya iya iya. Saya Iya. sama Rahman Lijayandi seangkatan. Oh, Rahman ya. Iya iya iya. Oke oke. Oke begitu ya. Oke. Alhamdulillah alhamdulillah. Karena kemarin mahasiswa santri saya di pesantren Al Imam Asim di Stiba, tetapi kemarin September ke Jordan ya, nggak salah ya, Jordan. Sudah semester 3 di Stiba, tapi ke Jordan. Bagus itu, ada kerjasama begitu, penguatan ya. Alhamdulillah. Dan beasiswa ya, Smart ya, beasiswa di Sudan ya. Ya, Ah, beasiswa seperti tidak beasiswa. itu membayar. Oh, tapi Anda cukup ya, setelahnya begitu. Nah, tapi jangan khawatir ya, orang-orang yang menuntut ilmu itu insya Allah rezekinya itu ya Insya insya Allah. Allah dari mana saja ya, bigoiri hisab ya. Oke 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 oke. Selanjutnya Ustaz Lija, Nah, Lija Yanti, Lija Lija Yandi. Bisa saya panggil Yandi, bisa dipanggil Yandi, bisa dipanggil Lija. Silakan Ustaz. Ambang ambang. Aman juga boleh. Ustaz Lija. Jadi ini kita bebas. Yang penting jangan panggil sangka lah, karena tidak aneh ya. Iya, iya kan. Oke, bukan tahu namanya. Jadi karena 3 kata saja ini di Jayanti. Oke, oke, coba. Eh, asal kemarin Stiva ya. Tiba. Anu juga perbandingan mazhab juga. Iya. Oke, bagus, bagus. Nah, kemudian apa lagi nih? Asal. Dari Garut, Jawa Barat. Garut. Garut ya. Bagus, bagus. Garut ternyata. Jawa Barat. Jauh. Jadi sudah berapa lama di Makassar? Ini kemarin saya dari Kupang, NTT 5 tahun. Ini baru lagi ke Goa sini. Oh, iya, 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 iya. Iya. Dari mana tahu itu ada Siba Makassar? Jauh-jauh dari Garut. Dari mana tahu? Ini kalau diceritakan jadi 4 semester, Pak Dokter. Wah, yes, anu namanya kesimpulan namo. Langsung anu ya, highlightnya. Oh, mungkin ada dari teman-teman teman ya. Tapi sekarang menetap di mana, Mas Ambang?
Ini sekarang kami ngajar di Pondok Asia TV di Goa sini. TV. Ya, 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 ya. Syah TV. Mungkin sama Suwardi Rati ya? Sama siapa? Suwardi Rati, bukan ya? Ustaz kenal Ustaz Hardiansyah? Diansa, oh tidak kapan, mungkin nanti. Oh, situ ya Sering di Goa katanya ya. main ke Pondok Asin, Pondok Pesantren Asin. Ustaz Hamdar juga, Ardiansa. Hamdar Nur. Oh, Ardiansa. Iya, yang imam di ini nih Masjid Tinggi-tinggi orangnya ya? Syekh Yusuf. Oh, iya, 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 iya. H, H, H atau A? Ardi. Ardi atau H? Ardi. Hardiansyah, Hardiansyah. Yang tinggi-tinggi orangnya ya, bukan? Putih-putih orangnya. Iya, iya. Kalau nggak salah pernah di UIN itu juga saya ajar. Kemudian dari pondok juga. Oh, iya, Salam, iya. salam. Iya, salam. Ya, kalau dari pondok mungkin saya kenal atau dia kenal saya. Insyaallah ya. Minimal kenal muka lah. Oke, Alhamdulillah. Ternyata dari Garut ini ya mengabdi di gua ya. Ya, iya gua. Gua. Oh, Garut, Garut. Ada tahun lalu itu tamu saya dari Garut. Saya cerita-cerita tentang keulamaan ya dulu ya. Dakwah dulu. Saya kenalkan di Makassar itu kami juga dulu punya dai internasional. Namanya Syekh Yusuf. Ih, dari Jawa itu Mas. Dari Jawa itu. Dan tidak dari sini Syekh Yusuf. Nah, ternyata di Jawa juga Syekh Yusuf ada katanya makamnya itu ya. Nah, dikira orang Jawa. Saya bawa ke makamnya pergi siar Syekh Yusuf. Ini. Nah, ayo kita pergi lihat. Kalau anda percaya, saya antar jalan-jalan kota Makassar. Ya. Nah, itu saya ingat itu orang Garut, Syekh Yusuf itu hari. Oke, terima kasih. SMP mana di mana ini? Di mana Saudara Rahman? Pesantren apa? Sekolah umum Pak Dokter dari SD Umum sampai ya. SMK. SD Umumnya baru umum, belajar SMP bahasa, umum, belajar SMK. agama tiba ya. Oh, Iya. oke, oke, oke. Alhamdulillah. Sangat membantu itu untuk mempelajari agama ya. Oke, alhamdulillah. Em, dan di pasca sarjana itu banyak loh, tidak sudah dihitung ya dari dulu. Banyak dari S2 sampai S3, 10 tahun, 15 tahun terakhir ini S2 maupun S3 di pasca sarjana itu banyak dari alumni STIBA ya. Nah, dan kita juga alhamdulillah sudah dipercaya ada kerjasama secara ilmiah begini, alhamdulillah ya. Oke. Jadi insya Allah bisa melanjutkan dan lebih mendalami lagi ya, sama-sama kita belajar menuju Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Garut kita ke Heri. Heri, mana itu? Pak Heri, Heri. Yang dulu. Heri Anti. Oh, cewek. Heri Anti. Nah, oh, pasti Pak ya. Sorry, sorry. Saya kira pakai songkok. Ternyata pakai jilbab. Ya, Mbak Heri. Orang apa nih Mbak Heri? Iya, Pak Prof. Bapak Bone, Ibu Banjar. Jadi Boba. Boba namanya, Bobe. Boba, Boba, Boba. Boba, disingkat Boba ya. Bone Banjar. Wih, Kalimantan dengan Sulawesi ya. Luar biasa. Jadi sekarang tinggal di mana? Di Sulawesi, Sekarang di... tidak. Sekarang di Tarakan, Kalimantan Utara. Wih, terangkan ya. Iya, Terangkan. Iya. Ustaz Randy juga tinggal dekat Jalan Tarakan. Tapi jalan Tarakan itu di Makassar. Iya, betul, Hmm. betul. Oh iya. Oke, ini memang kota Tarakannya ya. Memang di Tarakan juga iya, banyak orang Sulawesi di situ ya. Orang selatan di iya. situ banyak. Banyak perantau di sini, Pak Prof. Bugis, Bugis, Bugis apa banyak gitu. Iya. Ya. Oke, jangan Iya. pakai Prof. Saya brother saya panggil apa? Atau panggil Kak saja tidak apa. Ya kan? Biasa saja. Oke, S1-nya Ustazah Heri di sini dari mana nih? Saya S1-nya dari Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Samarinda, ada sahabat saya situ namanya Ustaz Fuad Pansuri. Dia juga dari tafsir kemarin. Udah kenal ya? Oh, udah Tidak, kenal. Ada beberapa sahabat saya dosen di situ dan seterusnya. Oh, Samarinda ya? Oh, betul Bu. Winsa. iya. Oke, oke. Winsi, Oh, Winsi, Winsi, Winsi. Oke. Oh, dari situ iya. ya. Memang jurusan apa di situ? Ahwal Syahsiyah. Ah, HKI. Oke, bagus, bagus. Kemudian ke pasca sarjana. Sekarang ada di Tarakan ya? Oke, oke, oke. Iya, Oke.
Coba walaupun Anda di Tarakan, kalau saya ya di tafsir ya, saya menerima pengajuan judul secara online, secara online. Coba nanti tanya-tanya ke prodinya atau sekretaris prodinya, siapa tahu bisa juga mengajukan judul secara online. Nah, nanti ujiannya, Iya, tentang atau apa ya, nah, dan seterusnya. Ada begitu, ya ada begitu. Tetapi iya, di Kalimantan juga kami juga ada sekarang sudah beberapa semester ini kerjasama di Sambas, tahu kota Sambas, daerah Sambas, tidak. di Kalimantan, perbatasan dengan Malaysia, Sambas. Oh iya iya. Oh iya iya. Tahu Besok tahu. 5 tahun itu di sana. Itu namanya kelas mitra. Kalau kelas mitra, sekedar informasi, ya, seperti ujiannya, dia tidak datang ke Makassar. Kami penguji yang datang ke sana. Nah, bahkan Insya Allah. banyak polisi. Pertimbangannya begini, kalau kami punya mahasiswa di sana 20 orang, daripada Sambas itu 20 Sambas ini satu persatu atau bersamaan datang ke Makassar 20 orang, pasti 20 tiket PP, belum lagi cari hotel dan akomodasi konsumsi 20 orang ya. Nah, lebih baik kami tawarkan kelas kerjasama namanya kelas mitra. Lebih baik misalkan 10 orang penguji datang ke Sambas menguji. Ah, kira-kira yang mana lebih hemat? Lebih hemat. Ya kan? Nah, jadi kemarin ada penawaran begitu, beberapa tahun ini sudah kami kerjasama dengan mahasiswa Sambas, ada dari hukum, bahkan ada juga beberapa itu polisi, dan seterusnya. Nah, jadi kami yang 10 orang, yang sebagai pembimbing atau penguji yang datang ke Sambas. Gitu. Ada begitu kelas kerjasama. Tapi kalau Ustaz Ibu Heri ini mungkin kelas mandiri ya, bukan kerjasama. Berarti Anda yang datang ke Makassar. Anda yang datang ke Makassar. Coba ada. Besok-besok kalau mau buat kerjasama boleh begitu. Minimal satu kelas lah. Tuh. Yang kedua kelas kerjasama baru satu orang, Ji. Kan kalau pembimbing S2, penguji pembimbing kan 4 orang. Ya kan, kalau S3 kan 7 orang itu dengan eksternalnya. Jadi begitu. Jadi kalau cuma satu dua orang, kewalahan. Lebih baik datang ke Makassar. Seperti itu tadi, 20 orang misalkan. Nah, enak ya. Ada kelas begitu ya. Tapi kalau tidak, enggak apa-apa lah. Oke. Bagaimana Heri? Ibu Ustazah Heri, suara saya kedengaran? Jelas atau samar-samar? Iya Ustadz, jelas Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Off lagi nih video ini kalau begini nih. Kamera. Oke. Lanjut. Pesantren, SMP SMA? Tidak, sekolah umum. Umum ya. Iya, enggak apa-apa. Bentar, Pak. Tapi sudah punya dasar. Syafaat. Syafaat Muhammad. Amin. Semoga kita mendapatkan syafaat Muhammad. Amin. Bagus sekali nih. Iya, iya kan. Selain namanya Ustaz Adil ini, ini namanya Ustaz Syafaat. Ustaz Syafaat. S1-nya kemarin di mana? Di Madinah. Madinah. Ya. Ketemu di dengan Salahuddin. Salahuddin. Salahuddin itu di Madinah belum selesai kapan? Orang Makassar. Salahuddin. Iya, kenal. Salahuddin Iya, itu kenal. alumni Sesam. Kalau Anda tahu Sesam, Sesam juga Iya, alumni. adanya Adiknya Sesam. Oh, seleting ya? udah tahu nih, kayaknya belum selesai. Iya. Belum selesai beliau, belum selesai. Sudah menikah kemarin, apa mungkin ada kendala-kendala kesibukan. Oh begitu ya? Oke, Iya. oke. Nah, memang jurusan syariah ya sana? Iya, jurusan syariah. Atau ada khusus-khususnya? Tadi HKI, Syariah, tidak syariah saja ya? Oke, oke. ya Islamic law. Iya. Wow, kalau Salahuddin tafsir ya, kalau nggak salah ya Al-Quran ya diambil. Kalau kalau S1 belum masuk ke tafsir, mungkin jurusan Al-Qur'an, jadi berfokus qiraah, ya qiraat Kiraman. sab'ah ya. Oke, 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 bagus. Kalau HKI di sana, syariah di sana, Madinah, Syafat, apakah ada juga target hafalan seperti Ustaz Salahuddin kemarin harus 30 juz? Kalau Anda? Eh, yang wajib untuk Mhm. 30 juz cuma jurusan Quran. Kalau jurusan yang lain palingan Minimal? formalitas 1 juz semester. Kecuali Oh, ada
juga yang ikut halakoh Mas, di Masjid Nabawi. Oke, Ya, oke, begitu. oke, begitu ya. Berarti kalau selesai berarti minimal 8 semester ya, Ustaz Syafat. Ya, maksimal 8 semester. Bisa Maksimal. DO kalau lebih dari 8 ya. Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Ih, Salahuddin itu lebih 8 semester kapan? Mungkin tempat cuti kayaknya, Pak. Oh, Iya. cuti ya, boleh cuti ya. Oke, Alhamdulillah. Sekarang Ustaz Syafaat dari di mana sekarang? Asalnya di mana sekarang? Ya, di kota Makassar, alhamdulillah. Dalam mana? Jalan Abdullah Daeng Sirwa. Abdesir, Abdesir. Dan dulu Abdesir itu panjang ini. Ya, terpleset sedikit Coto Abdesir Kuah Putih, Pak. Oh, Ya, dekat Rumah Sakit. Pinggir jalan ya. ya? Dekat Tarani. Pinggir jalan rumahnya? CK. Ya, CK paling masuk ujung. sedikit, sekitar 10 meter. Iya, Oh, masih sedikit. Belok ya. Depannya ya yang masuk tukang sedikit. jahit. Banyak tukang jahit depannya situ. Oh, oh iya, iya. Situ ya. Kalau saya sekarang stay sekarang ini di Penjernihan. Penjernihan itu dekat racing ya. Oh, situ Ya, Codas ya. Codas ya. ya, insya Desir. Allah. Bagus itu. Andalanku juga itu tahu. Mantap. Oke, dari FDSIR S1 S1 SMP-nya di mana? SMP SMA-nya? Aliyah sana. Kami lulus dari SD itu di Jawa terus. SMP, SMA, SMP itu di Solo, Jawa Tengah. Pondok juga, pondok di sana tahfiz. Kemudian SMA juga di Bogor, di Puncak Cisarua namanya Wadi Mubarak, kami dulu di sana di SMA di sana. Orang apa kayak ini kenapa? Anda orang orang Jawa atau orang Sulawesi, Syafat? Orang Sulawesi alhamdulillah, tapi Oh sedikit gitu. terlempar ke Jawa. Ya, Oh begitu. selama Memang 8 orang tahun. Makassar ya. Orang Makassar Ya, asli ya. Oh, iya, iya, iya. iya. Oh, oke, oke, oke. Dari cara bicaranya, Syafat ini tidak ada logat-logat Makassarnya. Iya, berarti memang dia lama lama di luar kota atau di luar negeri, ya. Iya, 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 dan seterusnya. Kalau saya mungkin sedikit masih kental. Ya, saya Bisa ini alumni. di setel Pak. Ya, bisa di setel Apa? Makassar, bisa di setel Oh, bisa tuh setel di sekali. Jawa Jawa. Oh, begitu, Itu Nje, Nje. Iya, Nje. Iya. Materno, ya. Oke, oke. Oh, oke, oke, oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Kemudian, innamal usri yusran. Yusri, yusri. Mana yusri? Mana? Jangan pakai Prof, bukan di Prof. Jangan dulu. Sebelumnya saya susuri. Saya lihat di Zoom S Anda 2 ya. S-nya 2. Iya, mungkin salah ketik itu nanti saya Kalau ganti. gitu ya, karena saya dari awal ini kita harus sesuaikan dengan karena kita ini di prodi, kita sudah terbiasa melihat nama dari absen itu nanti berdasarkan ijazah Anda. Oh, tapi ini salah Ji ya. Cocok jadi Iya, absen ya. salah, salah. Iya. Oh iya iya, oke cocok Ji. Jadi saya harus perkenalkan itu, ingat setelah akhir semester Anda nanti bisa melihat portal nilai Anda. Ada itu portal, portal akademik. Semua mahasiswa ada anunya nama dan passwordnya masing-masing. Silahkan buka itu. Nanti Anda lihat di situ nilai Anda dan seterusnya. Ya, silahkan gitu. Lihat itu. Sehingga Anda tahu berapa. Tapi ingat, karena Mas di pasca itu dua dosen, jadi dibagi dua. Ya, misalkan saya kasih Anda A, Prof kasih Anda misalkan apa B, B. Mungkin bagi dua. A minus. Nah, begitu ya. Jadi begitu. Kecuali A semua dua-dua, bisa jadi A dan seterusnya. Jadi ada pembagian rumus-rumusnya ya. Jangan bilang, Stos, kenapa A minus saya? Bagus makalah aku. Iya memang bagus makalah atas sama saya. Tapi sama beliau, katanya ada beberapa kali Ki Alpha dan seterusnya. Dan ingat, yang Ki Alpha lebih daripada dua kali masing-masing dosen. Ya, kalau Alpha Ki dua kali masing-masing dosen, itu tidak ada nama di portal. Kalau saya bantu minimal dapat C, tapi kalau tidak ada nama tak di portal, biar saya kasih C tidak bisa. Error memang langsung nilainya. Bagaimana caranya saya kasih bantu C atau B, tapi saya bantu ini. Kasih C minimal, yang penting lolos. Tapi tidak ada namanya di portal, bagaimana caranya saya bantu? Kalau begitu, saya minta Anda rajin-rajin. Ya,
Minimal saya kasih bantu nilai berapa sehingga ya, apalagi kalau bagus juga, alhamdulillah ya. Tapi kalau tidak ada nama di portal, kita tidak bisa bantu karena kita sekarang sistem by sistem. Ya seperti dulu di kertas itu tulis Amang A, ya kan? Apa salah lagi? Randy B, ditulis di kertas, ini tidak lewat lewat sistem, lewat online. Jadi ada nama tak di absen atau tidak, nah di situ mempengaruhi ya. Makanya rajin-rajin Ki supaya ada nama tak nanti di akhir semester berhak ikut ujian atau tidak ya. Oke, tapi saya yang penting ada nama tak di absen dan rajin-rajin Ki, makalah hadir dan sebagainya. Saya insya Allah ya minimal saya kasih mahasiswa itu B, minimal sekali ya. Kalau C juga kurang kodong, kalau C minimal B itu kodong kasih ya. Kalau misalkan dia kurang sekali, yang penting rajin Ki masuk, kita hargai ini ilmu, berkahnya ilmu, bagaimana itu murid mahasiswa dengan dosennya dan sebagainya, nah itu ya. Nah, ihtiram, insya Allah ya kan, Iqra ya insya Allah. Adapun kemampuan orang itu beda-beda ya. Ada memang orang cepat menghafal, ada juga lama menghafal, kita harus maklumi itu masing-masing ya. Yang penting kita hargai dia kalau cepat waktu. Kalau saya ya, standar penilaian saya begitu. Entahlah kalau dosen yang lain. Oke, terima kasih dari istri atau Anto. Anto. Nah, ini mungkin mau saudara ini ada Anto, ada Anti. Heri Anti. Ini mau saudara saya lihat ini. Anto, Anta S1-nya di mana, Anto? Ya, Pak. Saya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Pak. Unismo. Sorry, ada kemarin Syahril ya. Tetangga saya juga itu Syahril dari Unismo. Ada kelas Anda mungkin. Atau tidak kenal ya? Oh iya, Baru-baru betul, sama? betul. Oh, Iya, oke. saya Kemarin 2000 ujian baru lulus juga saat ini. Oh, baru lulus. Ya, beliau juga kalau salah semester 2 mirip pasca. Oke. Kemudian sekarang tinggal di mana, Susanto? Di Makassar, Di jalan apa? Muhajirin. Muhajirin itu Borong atau Dentata? Dua itu Muhajirin di Makassar. Dentata, Pak. Yang di Tata ya? Oh, dekat masjid. Iya. Ya. Nur Aini, apa itu? Darul Mukhlisin? Oke. Muhajirin, Masjid Nurul Muhajirin. Darul Muhajirin itu memang ya, pinggir jalan itu. Umum SMP tak, SMA tak? Umum, Pak. Umum ya. Oh, oke. Masjidan. Oke, sedikit lagi. Dan 3 orang ini nanti ya saya wawancarai ya. Sudah jam 11 melewat. Yang penting hadir nih. Amalia hadir. Non Amalia. Pak. Oke, Salwa hadir. Ketua kelas. Oke, lanjut. Dil apa ini? DL. Oh, mungkin baca doi nih. Ya, pengerjaan lama ini. Dia Udin. Ya. Ya, Pak Dokter. Oh iya, oke, hadir semua ya. Nanti kita wawancara berikutnya. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz Amang? Sudah bisa bedakan mukjizat dengan ijaz? Sudah bisa bedakan? Oh, Saya berikan waktu untuk setengah jam untuk membandingkan. Ya, silakan. baik. Untuk ijaz dengan mukjizat ya bedanya kalau ijaz itu memang menetapkan kelemahan ya terhadap penentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu berlaku sepanjang masa. Ya. Adapun mukjizat adalah suatu kejadian atau suatu perkara di luar adat ya yang terjadi itu juga untuk melemahkan penentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya apa ya kayak di zaman Nabi itu pernah orang kafir yang meminta bulan dibelah menjadi dua, maka Nabi ya dengan izin Allah membelah bulan menjadi dua. Nah, ini dinamakan mukjizat ya karena terjadi di zaman tertentu dan waktu tertentu dan oleh orang tertentu saja. Ya, adapun Kalau ijaz ijaz, ini oke. bagaimana dok?
Oke, oke, lanjut. Oke, oke. Adapun Adapun ijaz itu memang sesuatu yang dia juga melemahkan para penentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia berlakunya sepanjang sepanjang zaman, ya sepanjang zaman, dan terjadinya juga akan terus berlangsung sampai hari hari kiamat. Adapun mukjizat sekali lagi hanya terjadi di waktu itu saja. Dan biasanya mukjizat itu dikhususkan untuk para nabi, ya dimiliki oleh para para nabi. Ijaz bisa dimiliki Eh, oleh Ijaz bisa dimiliki bukan Nabi atau bagaimana? Mukjizat biasanya dia dikhususkan untuk para nabi ya dan tidak dimiliki Ijaz. oleh selain. Kalau ijaz apa? Oh, Ijaz khusus Nabi juga oh, atau bukan? kalau ijaz untuk di sini dalam masalah kita hubungkan dengan ijaz Al-Quran, maka dia dikhususkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oke. Eh, Sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya minta Anda ada penguatan aspek ontologi. Ontologi itu berarti aspek bahasa dan aspek definisi, ya. Oke. Oke, kita lihat baik-baik. Saya akan tampilkan eh, eh, referensi tentang silakan Ustaz Ammam baca dulu. Saya sudah kasih harakat ini. Semoga harakatnya benar. Nah, ya ini. Nah, coba. Silakan baca ini. Satu baris saja, satu baris saja. Silakan. Ajaza al-ainu wal jimu wal za'u aslani sahihani yadulu ahaduhuma ala dhafi wal akhar ala muakhiri. Terjemahkan. Terjemahkan. Oh, baik, ajaza itu terdiri dari huruf ain, ya, jim dan juga za yang asli yang benar yang menunjukkan salah satunya menunjukkan kelemahan dan salah satunya adalah menunjukkan tentang mengakhirkan sesuatu. Oke, oke. Lafal ajaza terdiri dari huruf ain dan huruf jin dan za. Pada dasarnya, aslani. Pada dasarnya, secara bahasa, ya memiliki makna yang benar. Makna asalnya itu ada dua bagus. Adhaf, lemah. Wal akhir apa tadi? Muakhir. Sesuatu yang datang terakhir. Ya, sesuatu yang Muakhar datang itu. muakhar. Muakhar ya, muakhar ada datang terakhir. Oke, yang diakhirkan. Secara bahasa, sebelumnya Ustaz Rahman, saya minta nanti cek itu lisanul Arab yang Anda tadi isbatul ajzi ya. Saya sudah catat di lisan Arab itu saya mendapatkan referensi yang lain ya. Nah, ini lisanul Arab ini. Lisanul Arab ini yang saya dapat. Apakah Ustaz Ahmad juga punya buku lisanul Arab atau artikel yang mengutip lisanul Arab atau buku yang mengutip lisanul Arab? Saya mau tanya dulu, Ustaz Ahmad. Ini kita pesannya ini. Kami Lisanul pakai Hmm. kami punya aplikasi Asyamail tentang kitab, cuman belum mengecek apakah ada di dalam itu tentang atau belum. Adapun kami menulis tadi Terus. kami pakai kamus yang ada di HP. Tapi tadi isbatul ajzi itu menurut kamus atau menurut lisanul Arab atau menurut apa itu tadi? Isbatul ajzi. Nah, Lupa nih apa. isbatul. Mohon maaf, footnote yang Anda ambil itu lisanul Arab. Lisanul Arab saya cek tadi. Makanya tadi ada beberapa pertanyaan atau presentasi Anda saya tidak perhatikan. Saya langsung mencek sumber langsung ya. Nah, begitu. Ternyata tidak sesuai menurut saya ya. Entahlah, belum bisa baca semua ini karena ada beberapa halaman ini penjelasannya al-ajzu. Saya sudah cari secara umum 5 halaman itu saya tidak dapat nih, ya. Nah, saya berbaik sangka mungkin salah kutip atau di buku lain, ya di buku lain, ya. Nah, dan seterusnya. Oke, oke, itu
Itu catatan saya bagi nanti pemakalah dan yang membuat makalah nanti kemarin untuk revisi makalah yang akan datang. Saya minta untuk referensinya betul-betul akurat atau valid. Ya, akurat atau valid karena kita akan juga cek. Saya ini baru cek sebenarnya footnote awal saja. Itu semua. Saya punya metode kalau sudah 5 footnote saya cek benar semua. Walaupun itu 20 footnote-nya saya anggap benar semua. Tapi kalau 5 footnote ini atau baru pertama ini mohon maaf saya cek salami, saya sudah skeptis, saya sudah ragu, ya. Nah, dan seterusnya. Oke. Jadi ini catatan saya minta nanti betul-betul validnya. Ingat, apalagi ini syariah, hadis, Al-Qur'an. Ya, ada namanya riwayat-riwayat yang mutawatir. Itu kan diriwayatkan sahih dengan benar. Ya, jadi harus pola hadasana matanya materinya harus benar ya dan seterusnya. Mungkin anu saja nih kekhilafan kita berbaik sangka saja ya. Pasti aman tidak sengaja. Mungkin karena buru-buru atau mungkin ngantuk kasihan capek. Nah, kita husnuzon saja ya dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya. Oke. Anda harus tahu apa bedanya ad-dhaif dengan al-ajuz. Ya, ada orang ad-dhaif, ada hadis dhaif, lemah. Ada juga orang ajuz, lemah. Ajuz itu ya lansia yang lemah. Tetapi ketika Ustaz Rendi ini sakit, dikatakan juga dhaif, bukan dikatakan ajuz. Ya, orang tua itu lansia juga lemah. Tapi Rendi karena sakit dia juga lemah. Pertanyaannya, apa bedanya? Karena sudah waktu ini saya akan jelaskan. Besok-besok kalau banyak waktu, saya tidak mau menjelaskan. Banyak diskusi saja. Ya, saya banyak bertanya saja. Dhaif itu lemah, tetapi besok-besok dia bisa kembali kuat. Ya, Randy sakit sekarang, besok-besok sekarang lemah, besok-besok sembuh, kuat lagi. Oke. Tapi ajuz, biar besok sembuh, misalkan ini lansia, umur 80 tahun, ya kan, umur 70 tahun. Ya, kira-kira besok itu masih bisa tidak ikut pertandingan futsal, pertandingan lomba lari? Susah. Namanya orang ajuz, lemah terus nih, tidak dirubah. Makanya hadis itu dikatakan dhaif. Ketika ada 2 hadis, nanti Anda belajar studi hadis ya. Siapa yang ajar Ustaz Rendi yang studi hadis? Siapa ajari Anda studi hadis? 2 orang itu juga. Iya, Siapa Dr. itu? Dasrul dan Dr. Laode. Ustaz Laude Ismail Ahmad. Ya, Ustaz Darsul itu mantan kaprodi hadis semester lalu, sekarang semester prodi ini Dr. Laude berarti ketua prodi semua ini pasca yang Anda ambil, yang dulu dengan yang sekarang. Coba Anda tanya, ada hadis dhaif. Nah, tetapi namanya dhaif bukan hadis ajuz. Kalau ajuz tidak bisa diterangkat. Hadis dhaif lemah, tetapi ketika ada 2 hadis dhaif yang bersamaan, sama periwayatannya, sama matan dan redaksinya, itu hadis dhaif bisa terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi, menjadi hadis hasan li ghairihi. Masya Allah. Itu bisa terangkat. Kenapa? Itu juga makanya dikatakan dhaif. Tetapi kemujizatan Al-Quran bukan artinya melemahkan dari aspek dhaif atau adaf. Tapi ajaza yu'jizu. Dari kata melemahkan yang benar-benar lemah. Ketika sudah lemah, tidak bisa bangkit untuk kuat kembali. Muakhir. Memang terakhirnya lemah nih. Namanya terakhir nih lemah, berarti tidak bisa dikuat. Jadi endingnya memang sudah dikalah, sudah ending kalah ya. Jadi mukjizat itu artinya melemahkan, mengalahkan, itu kan, membuat sesuatu lemah. Berarti kalau begitu, yang mendapatkan mukjizat, dia adalah kuat. Ya, dia adalah kuat. Jadi mukjizat ini melemahkan yang lain, berarti dia kuat. Ya, bukan mukjizat itu lemah, bukan. Kalau dari kata ajuz, berarti dia lemah. Tapi ini ajaza, dia yang membuat yang lain lemah. Berarti kalau dia yang membuat lemah, berarti dia kuat. Contoh, Barcelona lawan PSM.
Barcelona mengalahkan PSN. Berarti Barcelona kuat. Nah, ini juga mujizat Nabi, termasuk Al-Quran juga, itu mengalahkan melemahkan yang lain. Berarti Al-Quran dan ini sisi kenabian adalah kuat. Aspek wahyu ini kuat, tidak bisa terbantahkan. Satu ya. Kemudian kita lanjut. Mujizat secara umum dengan ditambahkan tak marbuto itu artinya mubalag, isim mubalag. Mu'jiz. Bisa saja kita mengatakan mu'jiz. Mu'jiz. Tetapi ditambahkan tak marbuto, ya, itu artinya melemahkan yang sangat. Sesuatu melemahkan yang sangat. Contoh, tadi dikatakan qara'a yaqra'u. Qara'a itu masdarnya ada 3. Quran, qira'atan. Ya, Quran dan qira'atan dengan Quranan. Nah, masdarnya ada 3. Masdarnya ada 3. Ya, oke, 1. Kalau begitu, ketika dikatakan Quran, bacaan biasa. Qira'atan tambah tak marbuto, itu bacaan yang sangat luar biasa. Nah, maka ini juga dikatakan mu'jiz itu melemahkan orang lain. Oke, mu'jizah, ada tonnya, itu artinya dia sangat melemahkan kita. Berarti dia sangat kuat, yang lain ini pasti sangat lemah. Tidak terbantah, tidak bisa nakalah. Tidak bisa dalam pertandingan bola. Oke, hari ini menang, tahun depan saya akan kalahkan kita. Ini tidak, dikalahkan mentong. Sampai hari kiamat. Itu ya. Tapi ijaz, ini adalah ulama yang membuat istilah ijaz. Ajazah yu'jizu ijaz. Dia mengambil masdar dari kata ajaza. Ini saya lihat ulama hanya memfokuskan kemujizatan Al-Quran saja. Jadi catatan saya, mukjizat itu umum. Bisa Al-Quran, ini adalah kemujizatan Al-Quran, boleh. Ini adalah kemujizatan Nabi, boleh. Kemujizatan Rasulullah Muhammad, boleh. Mukjizat adalah sebuah keajaiban, kehebatan yang melemahkan yang lainnya, yang bisa bersifat umum. Tapi ijaz itu hanya kemujizatan Al-Quran. Apa? Hanya kemujizatan Al-Quran. Tambahkan di makalah Anda. Mujizat itu 2 macam. Ada hissi, ada maknawi. Nah, ini yang tidak ada di makalah. Mukjizat ada yang bersifat materi dan ada yang bersifat materi. Materi seperti Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah menjadi apa? Tongkatnya Nabi Musa bisa menjadi apa? Buaya? Bukan. Menjadi apa? Tidak ada yang tahu bagaimana ini. Ya, Jadi ular, Ustaz. Jadi ular. Terserah apakah ular kobra, ular piton, terserah. Saya tidak tahu ular apa, ya kan? Ular itu materi. Bisa dilihat. Ular kan bisa dilihat. Tongkat bisa dilihat. Tapi ada juga mukjizat yang tidak materi. Salah satu atau bahkan mungkin satu-satunya mukjizat yang materi itu cuma Al-Quran. Nah, di situ Anda menjadi latar belakang itu. Nah, gitu ya. Saya lihat semua nabi itu cuma mendapatkan mukjizat materi. Ya, bisa membelah lautan, bisa masuk ke pohon, bisa berbicara dengan ini, materi. Tapi sifat dari materi, ya itu tadi sudah disinggung sedikit, tapi belum dipertegas. Sifat mukjizat materi bisa disaksikan yang hidup, tetapi yang setelahnya tidak bisa menyaksikan. Ya, terjelahnya Laut Merah, terjamah lautan. Ya, cuma Fir'aun, Bani Israel, Nabi Musa yang menyaksikan. Kita tidak. Nah, itu materi. Berarti sudah habis masanya Musa, sudah tidak ditahu lagi, cuma sekedar sejarah atau kisah yang sudah terjadi. Tetapi kemujizatan yang kedua, yaitu kemujizatan immateri, satu-satunya yaitu Al-Quran, sahabat bisa merasakan, Nabi bisa menyaksikan. Kita juga beberapa generasi setelah Nabi ini, juga bisa merasakan kehebatan, kemujizatan, atau ijazul Quran. Sekiranya Nabi Muhammad cuma mukjizat dari aspek materi, apa kemujizatan Al-Quran Nabi Muhammad dari aspek materi? Ada yang tahu?
Ada yang tahu kemujizatan Al-Quran dari aspek materi? Tidak ada tahu. Salah satunya itu Nabi bisa membelah bulan, ya kan? Di hadis Bukhari itu dan beberapa mujizat lainnya, ya kan? Dan seterusnya. Itu materi, tetapi yang materi itu Al-Quran, ya. Oke. Jadi ada mujizat, ada i'jaz. Sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang kehebatan, ya. Anda harus tahu bahwa kemujizatan itu sesuatu yang kehebatan yang berasal dari Allah untuk Nabi dan Rasul. Nah, sekarang saya berikan kata-kata yang mirip dengan mukjizat. Ya. Oke. Ketika ada kehebatan yang Allah berikan kepada selain Nabi dan Rasul, apa namanya? Oke, catat ini. Ini tidak ada di Om Google ini, makanya jangan sepenuhnya belajar sama Google, ya. Oke. Kalau kita jangan dulu, saya sudah rekam ya. Oke, sudah rekam. Kalau kita mendengarkan ada kehebatan dari yang namanya misalkan waliullah atau orang-orang terdekat Allah atau terdekat Nabi seperti sahabat, pernah mendengarkan bagaimana Umar dalam khutbahnya melihat panglima perangnya yang sementara berperang. Pernah dengar itu, Ustaz Adil? Ustaz Amang pernah dengar itu? Atau tidak pernah? Ustaz Syafaat pernah dengar itu? Kisah Umar belum, Pak Dokter. Belum pernah. Oke. Bagaimana melihat sementara khutbah? Umar bukan Nabi. Ya kan? Bukan Rasul. Tidak ada Nabi lagi setelah Rasul. Oke, kalau begitu. Ada juga peristiwa-peristiwa yang hebat. Kejadian-kejadian hebat kepada umatnya Rasul yang terdekat. Yang terdekat darinya. Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau begitu? Itu namanya karomah. Itu namanya karomah. Ya, itu namanya karomah. Kalau kita misalkan ulama-ulama di sini ada tadi Syekh Yusuf, di Mandar ada Imam Lapeo, di Jawa mungkin ada Wali Songo dan seterusnya, ya. Oke. Kemudian kalau Allah memberikan sebuah kehebatan kepada seorang muslim secara umum, Habibi pernah ditanya, ketika mendapatkan rumus keretakan sayap pesawat, dia mendapatkan itu di malam hari setelah sholat tahajud, sholat malam. Ya. Ketika dia, anggaplah bukan seperti Imam Lapeo, Syekh Yusuf atau apa ya. Ya kan? Tetapi dia mendapatkan kehebatan-kehebatan, mendapatkan petunjuk-petunjuk dari aspek itu. Bagaimana? Apa namanya? Nah, itu namanya ilham. Namanya ilham. Kalau dia dari seorang muslim, ya muslim. Makanya anaknya Habibi itu anak pertamanya namanya Ilham Habibi. Ilham Habibi. Ya, oke, lanjut. Bagaimana kalau manusia? Dia bukan muslim, tetapi dia juga dapat kehebatan. Penemu listrik, Thomas Edison. Penemu telepon, ya Newton. Belum lagi Galileo Galilei dan seterusnya. Anggaplah dia bukan muslim, orang kafir, non muslim. Tapi dia mendapatkan kehebatan-kehebatan. Ujung-ujungnya Allah yang berikan ilmu itu. Apa namanya? Itu juga namanya I. Ada yang tahu I? Bukan irham ya, irham. Bukan toh. Irham itu tidak ada apa-apanya. I. Siapa namanya? I. Inspirasi. 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 Bahkan hewan, ya kan? Bagaimana hewan berubah warnanya, bunglon. Bagaimana hewan jerapah tinggi sekali lehernya dan sebagainya. Dia mudah beradaptasi. Memiliki juga kehebatan-kehebatan untuk mencari apa ya kan? Ada yang cepat sekali, ada yang begini dan sebagainya. Apa namanya itu kalau hewan? I juga pertamanya I. Ada yang tahu? Insting. Insting. Ya. Oke. Ini semua dengan mukjizat atau ijaz itu sumbernya, subjeknya adalah Allah. Yang kasih itu semua adalah Allah. Tapi ada satu kehebatan, kalau sumbernya dari iblis, ya, sumbernya dari iblis, saya tulis ini.
sumbernya dari iblis atau dari setan, bosnya setan, iblis, memberikan juga kehebatan. Seperti kalau kita biasa lihat, wih, Allahu Akbar, sudah nih. Allah. Kita dulu rehat 1 menit, 2 menit, dengarkan dulu azan. Oke, kalau begitu sudah azan, kita akan tutup dan kita akan sholat masing-masing, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hati wa nafas adada wa syahada. Oke, kita lanjut 1-2 menit. Kalau sumbernya keajaiban dan kehebatan itu dari iblis, itu namanya sihir, ya. Itu namanya sihir. Jadi itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun ujung-ujungnya memang kalau ditanya siapa yang ajar itu iblis? Siapa kasih kekuatan iblis? Betul, ujung-ujungnya Allah tentunya, ya. Tapi secara umum yang paling terdekat adalah ajar. Oke. Nanti dikategorikan mencocologi, itu kalau cocologi itu tidak bisa itu dikatakan ijaz, ya, ada ilmunya. Syarat-syarat dikatakan ijaz itu ada banyak, ya. Ini tambahan nanti pemakalah. Saya berikan satu-satunya adalah ada bersifat tantangan. Tantangan itu adalah sesuatu kekuatan atau kehebatan pada masanya. Makanya Nabi Isa itu kenapa kekuatannya bisa menghidupkan orang, menyembuhkan orang? Karena di zaman Nabi Isa kekuatannya itu dari aspek kesehatan, aspek penyembuhan itu sudah kuat. Maka ditantang, sehebat-hebat apa kesehatan Anda, kekuatan kedokteran Anda, ditantanglah. Ya kan? Nabi Musa itu kekuatannya itu hari sihir, makanya ditantanglah. Bisa penyihir itu dengan talinya dengan ditantang dengan tongkatnya, ya. Jadi ada beberapa syaratnya itu
Silahkan bisa ditambahkan dalam makalah. Dan betul ada beberapa filosof atau saya istilahkan ini orientalis. Orientalis itu adalah cendekiawan non-muslim, cendekiawan kafir yang belajar tentang agama Islam, belajar Al-Quran atau belajar hadis, bukan mungkin masuk Islam, tapi mungkin ingin mencari titik nadir, titik kelemahan. Tapi lagi-lagi pendapat orientalis itu sudah banyak buku yang bisa menjawabnya, ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih, kita bertemu karena Allah dan kita berpisah karena Allah. Khusus Sabtu depan jam 8 atau jam 10 saya berhalangan masuk. Siapa tahu bisa masuk di waktu lain atau sekali mau libur terserah, ya. Kalau tidak ada waktu yang cocok kita libur, tapi kalau ada waktu cocok bisa juga kita masuk. Saya rasa kuliah Anda cuma 5 ya kalau tidak salah. Siapa tahu bisa kita sisip-sisip. Saya juga bisa juga tidak tapi khusus minggu depan ya. Tapi 2 minggu 8-nya insya Allah saya bisa nih. Apakah jam 8 atau jam 8 tidak. Ada juga kelas jam 10 siapa tahu bisa dan seterusnya. Sambil juga saya menunggu jadwal dari yang lain. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, Terima kasih, cukup. Ustaz. Sama-sama, Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Yes. Selamat ya. diselamati. Ya.